Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini seperti biasa kita masih bicara mengenai pernikahan. Dan sebelumnya gue mau thank you banget. Ini ada video kita satu lagi yang mengenai apa kemarin, Cak? Jangan asal curhat sama orang tua. Dan ternyata cukup banyak dari kalian yang nonton juga. Jadi kita mau bahas lagi nih mengenai itu lebih dalam. Nah, akar dari permasalahan, salah satu akar dari permasalahan seorang anak gitu ya, bisa gampang curhat sama orang tuanya. Itu salah satu akar permasalahannya adalah karena memang dibiasakan oleh orang tuanya pada saat dia masih lajang gitu ya, itu untuk berdiskusi ya, terbuka, deket banget lah sama orang tuanya, ngobrolnya tuh bisa wah semuanya deh, bisa apapun lah gitu ya. Nah, tapi ketika dia menikah dia lupa gitu loh. Nah, gimana tuh kira-kira caranya supaya bisa mengetahui batasan-batasan mana yang ketika sudah menikah itu harus di stop tuh, nggak bisa asal curhat gitu kan. Jadi disimak aja. Langsung poin aja ya. Ya. Menurut lo batasan apa aja yang bisa lo ceritain ke orang tua lo dan enggak? Ketika ada nikah ya, batasan ketika lu mau curhat sama orang tua lu, ketika nih posisinya sudah menikah ya, maksudnya sudah menikah, baik itu laki-laki atau maupun perempuan, ketika dia mau curhat, mau cerita sama orang tuanya, harus make sure bahwa mereka kayak, kalau bahasa gue tuh apa ya, punya code of conduct gitu. Jadi lu tuh tahu kode etiknya tuh kayak gimana, yang lu nggak boleh deep dive ke dalam gitu loh, lu nggak boleh menyelam terlalu dalam. Jadi kita cuma ngomong di kulit-kulitnya aja. Yang kalau lu tanya, lu tahu nih, orang tua lu tuh pasti akan mencoba untuk memberikan solusi yang sebijak mungkin, yang membuat lu dengan pasangan lo itu menemukan jalan tengah. Bukan malah merenggangkan lu sama pasangan lo. Ketika lu rasa nyokap atau bokap lu bisa memberikan solusi seperti itu, atau dia punya mindset yang seperti itu juga, udah sama seperti itu, lu bisa menceritakan itu gitu. Yang jelas balik lagi nggak boleh dalam-dalam, karena lu harus jaga aib lu. Lu harus jaga aib keluarga lu gitu loh, baik itu aib istri lu, aib laki lu gitu. Nah itu yang harus dijaga gitu. Nah cuma kadang orang tuh suka lupa gitu, suka lupa bahwa mereka tuh sudah menikah. Jadi akhirnya kebablasan, ngobrolnya sampai wah kayak anak sama orang tuanya sebelum dia menikah gitu. Kenapa bisa kebablasan gitu ya? Karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang demokratis. Jadi orang tuanya tuh demokratis gitu. Bener-bener anaknya tuh open banget gitu. Mau ngomong apa nggak pernah disalahin. Bukan nggak pernah disalahin ya, cuma maksudnya walaupun dia tahu ini pekerjaan atau tindakan dia salah, tapi anaknya ini bener-bener udah dikasih environment sama orang tuanya yang mereka nggak takut untuk menceritakan kesalahannya dia gitu. Karena orang tuanya memang sudah memberikan kenyamanan itu gitu. Jadi dia bisa cerita. Apapun itu bisa diceritain tuh. Kekurangan-kekurangan misalnya, oh kemarin gue nyoba ini misalnya, atau nyoba ini. Paling dia cerita, orang tuanya tetap bukannya mendukung ya. Orang tetap bilang, nggak boleh lagi ya, cukup sekali aja. Misalnya apa sih? Misalnya contoh rokok, atau mungkin alkohol. Ya namanya anak masih muda kan. Kadang kalau misalnya kita salah, bukan ya kita salah lah sebagai orang tua untuk menjaga anak kita, ya kadang bisa terjadi seperti itu gitu ya. Kita nggak tahu kan di luar sana. Tapi karena memang orang tuanya itu sangat demokratis dan sangat menerima anaknya selalu merasa nyaman di dekat orang tuanya. Jadi waktu dia mencoba hal yang dia tahu ini salah, tapi karena dia penasaran, dia tetap bisa cerita sama orang tuanya. Nah, kalau udah di environment yang seperti itu, nah itu harus hati-hati ketika sudah menikah. Karena takutnya hal-hal buruk yang dia lakuin tuh walaupun udah menikah dia ceritain semua. Nah itu makanya harus tetap tahu dimana ketika lu sudah menikah, nah code of conduct-nya tuh seperti apa gitu. Nah itu yang harus didiskusikan sama orang tua. Jadi benar-benar siap secara mental juga ketika sudah menikah. Nih lu jaga ya aib-aib pasangan lu. Nah ini orang tua ngomong ke anaknya, mau anaknya laki, anaknya perempuan itu sama, ngomongnya harus kayak gitu. Tapi kan kadang kalau lo udah nyaman nih untuk cerita sama orang tua lo gitu kan. Yang tadi lo bilang, kadang ada beberapa hal yang gak bisa lo ceritain, akhirnya lo ceritain. Karena ya mungkin rasa nyaman itu, percaya gitu kan. Nah gimana caranya ngatasin biar anak lo tuh tetap tahu batasan itu tuh gimana? Biar tetap dia tahu batasan itu ya. Kalau lu ngerasa ketika lu menceritakan sesuatu itu yang secara spesifik gitu misalnya, membuat orang tua lu tuh punya negative thinking, atau bukan negative thinking ya, membuat apa ya, bisa menyulut amarahnya si orang tua lu, jangan diceritain. Lu telan sendiri, itu udah konsekuensi lu nikahin nih orang. Kalau seorang anak mau bertanya sama orang tuanya bagaimana ya mengenai permasalahan yang mereka dihadapi di rumah tangganya si anak ini gitu, dia harus tanya bener-bener bagaimana senetral mungkin orang tuanya tuh gak tanya lebih jauh gitu. Karena ini emang udah konsekuensi lu nikah sama dia gitu loh. Ya lu harus telan itu. Jadi jangan membuka pertanyaan orang tua jadi, emang dia giniin kamu? Nah, jangan sampai tuh. Ya lu
harus kemas lah pertanyaannya. Sebijak mungkin. Mau ini anak perempuan, mau ini anak laki-laki. Sama aja. Lu nanya ke orang tua, lu bener-bener harus sebijak mungkin nanyanya. Jangan sampai dia punya pikiran buruk ke menantunya gitu. Ya lu bener-bener harus di kulitnya banget. Jaga banget. Lu tanya tuh jangan sampai dia open conversation gitu. Bener-bener kayak, ini pertanyaannya kayak gini, jawabannya gimana? Solusinya kira-kira gimana? Gini gitu. Kalau misalnya lu ragu banget, jangan tanya sama orang tua. Jangan. Lu mendingan tanya sama orang lain yang lebih berpengalaman, yang mungkin jaraknya jauh lah. Ya mungkin temennya siapa misalnya gitu. Tapi yang lu deket gitu. Jangan orang tua gitu. Karena harus dijaga banget itu hubungan dan impression orang tua terhadap menantunya gitu loh. Harus dijaga banget gitu. Salah satu yang terberat dalam pernikahan itu kan ya itu. Jaga aib keluarga. Itu yang paling berat gitu. Karena ini bukan pacaran, bos. Lu bukan pacaran di sini. Ya, jadi nggak bisa apa-apa lu ceritain, nggak bisa kayak gitu. Lu harus wise mungkin untuk jaga impression orang tua lu terhadap menantu. Tapi bukannya kalau misalnya udah nikah, gue lebih baik untuk ceritain, misalnya punya istri, gue ceritain ke orang tua istri gue dibanding ke orang tua gue. Ceritain ke orang tua istri? Iya. Dibanding ke orang tua sendiri? Iya. Maksud gue crossing gitu loh. Dia cerita ke orang tua gue cerita ke orang tuanya dia. Ya, mungkin bisa. Itu mungkin bisa. Cuma balik lagi sih kalau menurut gue, itu kalau lo mau cerita kayak gitu, kalau bisa tetap di kulitnya. Tapi kalau nggak bisa, itu lebih baik kalau lo harus nyeritain spesifik gitu ya. Karena ini mungkin susah banget dipecahinnya dan lo butuh orang ketiga. Itu better crossing. Itu juga dengan tujuan itu tadi, hanya harus karena emang ini udah akut banget. Mungkin udah tahunan mungkin umurnya. Gitu loh. Lu udah coba semaksimal mungkin udah tahunan, lu gak bisa. Nah, kalau menurut gue ya kayak gitu ya. Bukan yang kayak baru, udah gitu langsung mentok cari gini, nggak kayak gitu. Kayak lu harus coba dulu berkali-kali, ternyata emang nggak bisa. Balik lagi, sebenarnya ini limitnya masing-masing orang beda-beda. Jadi ya disesuaikan aja. Setahun itu batasan gua mungkin ya. Nggak ada bakunya, nggak ada. Ketika lu udah menentukan bahwa lu mau ngomongnya itu crossing, jadi ke orang tuanya si pasangan lu gitu. Ya lu harus pastiin bener bahwa ini jangan sampai backfire ke lu. Jadi dia malah belain anaknya gitu loh. Dia tetap harus belain lu karena nih mau sama-sama menyatukan gitu loh. Bukan malah mencerai-berai gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhatiin banget karakter si mertua lu tuh kayak apa gitu loh. Oke, gue balik lagi ke masalah yang topik pertama ya. Oke, kalau misalnya anak bisa cerita sama orang tua itu kan berarti dia punya kedekatan komunikasi yang bagus sama orang tuanya. Pengalaman lo nih, menurut pengalaman lo, gimana cara lo menjaga komunikasi, peran lo sebagai bapak dan peran istri lo sebagai ibu untuk menjaga komunikasi ke anak tuh, perannya tuh apa aja gitu? Apa sama 50-50 lo komunikasi ke anak lo dan istri lo 50-50 atau gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya harus disesuaikan dengan karakter anaknya. Jadi kayak lu harus tahu juga kayak nih karakter anaknya tuh modelnya kayak gimana. Nah di situ kita mainin peran. Siapa yang harus lebih banyak, siapa yang harus lebih sedikit. Karena menurut gue tiap anak tuh unik, jadi beda-beda gitu loh. Cuma yang jelas, bakunya adalah bapak sama ibu tuh harus punya peran aktif. Bukannya yang bapaknya yang biasanya cenderung ngikut ibunya aja lah. Gue cuma cari duit aja lah gitu. Kayak mungkin orang tua zaman kita gitu ya, zaman baby boomers gitu ya. Mungkin lebih cenderung ya gue fokusnya cari duit aja gitu ya. Gue percaya lah sama istri gue. Enggak, harusnya sih kalau gue kurang setuju kayak gitu. Tetap emang laki harus ada peran di situ. Cuma perannya seperti apa ya itu nanti harus dikompromikan dengan si istri dan ngelihat karakter anaknya. Ini tipenya gimana. Keterbukaan atau good communication itu memang harus di-encourage gitu. Harus dibiasakan di dalam keluarga itu. Tapi tetap selalu harus ada batasan-batasannya. Nah siapa yang meran untuk membuat boundaries-nya? Nah itu bisa ibu, bisa bapak. Ya tergantung. Itu nanti siapa yang mau buat itu gitu. Karena nggak semua laki-laki juga tipenya tuh yang nggak bisa mengajarkan anaknya. Ada juga yang tipenya cukup aktif gitu loh. Justru malah si istrinya yang kurang aktif. Kurang bisa ngomong. Jadi suaminya yang lebih banyak aktif. Itu juga bisa gitu. Karena kan karakter suami istri juga beda-beda. Latar belakang keluarganya beda-beda. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Kalau lo di peran di keluarga lo sebagai orang yang galaknya nih atau yang peran yang kasihan gitu? Kalau gue sebenarnya, gue sama istri gue jatuhnya sebenarnya kita sama-sama bisa tegas. Ya kan pasti ada yang lebih tegas dong. Mungkin kalau dikasih level, gue mungkin paling lebih tegas ya. Gue sebagai kepala rumah tangganya, gue yang lebih tegas. Tapi bini gue juga bisa tegas juga. Dia bisa keras juga bisa gitu. Cuma yang gue selalu ngasih ruang yang lebih banyak ngomong itu sebenarnya istri kalau gue.
Jadi gue lebih banyak dia, nah gue bagian yang ngelengkapin aja. Gue ngelengkapin aja. Dan kalau misalnya gue ada rasa, ada nilai-nilai yang dia nggak kasih, istri gue nggak kasih, gitu kan, atau nggak terlalu concern ke sana, gue yang kasih di situ. Karena bini gue akan ngasih yang dari sisi yang lain, ya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya, kalau lingkungan yang orang tua buat terhadap anaknya itu sangat demokratis gitu ya, yang anaknya bisa seterbuka itu gitu ya, ngomong apapun ke orang tuanya, itu bagus. Cuma tetap harus ada peran yang dimainkan oleh salah satu, baik itu bapak atau ibunya, yang dia harus ngejaga boundaries-nya gitu, koridornya gitu. Jangan sampai demokratis yang dilakukan di situ membuat anaknya itu jadi apa? Jadi kurang ajar gitu. Karena masalah utama dari keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua itu, anak itu jadi kurang ajar sama orang tuanya karena kelepasan gitu. Jadi posisinya adalah, jadi kalau misalnya lu sudah menikah, yang lu harus terapkan di keluarga lu, kalau misalnya lu setuju dengan model yang demokrasi, lu tetap harus punya tipe yang lebih tegasnya, tipe yang bikin pager-pagernya gitu. Ini siapa yang mau mengasih peran itu gitu. Karena menurut gue demokrasi itu sangat-sangat baik gitu loh. Karena anaknya bisa sangat open sama lu tanpa dia takut dijudge sama orang tuanya. Jadi itu aja. Intinya demokrasi itu penting. Keterbukaan sama anak itu penting. Membuat nyaman itu penting untuk anaknya. Tapi jangan lupa tetap anak itu harus dikasih ingat batasannya antara orang tua dan anaknya. Jadi segitu dulu. Kalau misalnya lu ada pendapat lain boleh komen.